Satu. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Pak Zaka. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Zaka. Sehat. Alhamdulillah sekali. Lihat dari ini wajahnya luar biasa cerah sekali. Pak Riki, terima kasih Pak Riki hari ini mengundang saya untuk menjadikan saya sebagai observer di Pak. kegiatan coachingnya Pak Riki. Hari ini mau coaching dengan siapa Pak Riki? Dengan Bu Nurmah Pak, rekan saya. Rumah. Iya. Oke, luar biasa Pak Riki. Terima kasih Pak Riki ya. Oke, Siap. sebelum kita mulai observernya kegiatan observasi ini, saya mau tanya dulu. Kira-kira pengembangan apa atau beri kompetisi apa yang Pak Riki mau dikembangkan itu? Terutama itu Pak yang pendengar aktif sebagai seorang coach. Itu yang menjadi fokus saya. Apakah nanti saya bagaimana minta umpan baliknya dari Pak Zaka tentang sebagai pendengar aktif. Yang itu Pak, yang pertama itu Pak, yang utama itu Pak. Kalau misalnya nanti Pak Zaka mau menambahkan untuk pertanyaan, ya saya alhamdulillah juga. Yang utama tadi untuk sebagai pendengar yang aktif. Oke, jadi pendengar aktif. Mari nanti kita urik dalam lagi ya. Pak Riki, kira-kira kenapa kok Pak Riki pengen pendengar aktif yang pengen Pak Riki gali? Ya itu Pak. Satu ini soalnya coach yang benar-benar beda ini Pak, karena ini coaching secara daring Pak. Jadi saya harus menyesuaikan juga apakah dengan luring hasilnya sudah pernah, jikalau dengan daring bagaimana saya ini. Karena kan juga kadang-kadang kalau kita daring itu sebagai pendengar itu kadang sering gampang terganggu Pak. Apalagi di sini samping kanan kiri saya itu ada kelas. Jadi saya ada satu ruangan di lab. Di lab itu berarti ada anak-anak yang belajar juga di lab. Jadi apakah nanti saya sebagai coaching itu bisa memenuhi standar untuk pendengar aktif itu dengan kondisi saat ini Bapak? Oke, baik. Berarti pengen mencoba bagaimanakah proses coaching dalam kondisi daring gitu ya? Iya. Apakah pendengar aktifnya oke gitu ya? Iya. Kita saya yakin oke kok bisa gitu. Oke, Pak Riki, ini sepertinya Bu Nurmah sudah hadir di ruang maya ini ya? Iya. Sudah hadir ya, Nurmah? Iya. Oke, Bu. Oke, Pak Riki, berikutnya waktu saya berikan ke Pak Riki untuk melakukan proses coaching. Selamat bercoaching Ria, semoga mendapatkan tujuan yang Pak Riki Amin. dapatkan. Dan mohon saya akan observasi dan mematikan kamera ya Pak Riki ya. Iya, terima kasih Pak Zaka. Siap. Untuk saya berikan ke Pak Riki dan Bu Nurmah, silakan. Oke. Terima kasih Bu Nurmah sudah hadir. Apakah suara saya terdengar? Terima kasih juga Bapak, sangat dengar jelas Bapak. Alhamdulillah. Mohon maaf ya Bu, mungkin ada beberapa yang terganggu karena saya ada di ruang lab ini. Jadi mungkin ada kanan kiri suara. Nanti kalau misal kurang jelas nanti bisa langsung konfirmasi ke saya, ya Bu. Oke. Iya Pak, siap. Oke. Yes. Baik Bu Nurma, sepertinya dari tadi itu wajahnya, face-nya, ekspresinya itu ada seperti yang dirasakan atau dipendam. Coba ini mungkin saya bisa menjadi teman bercerita apa aja yang Bu Nurma rasakan tadi, sehingga pas di meeting sesi 1 itu sepertinya ada itu perasaan yang dipendam atau ada yang dirasakan. Benar sih yang dikatakan Pak Riki. Sebenarnya saya itu dari tadi kayak pengen membelah diri istilahnya. Di sini kan hari ini kita pembekalan hari yang ke-12, sedangkan hari ini juga itu dari sekolah kami itu harus menyiapkan stand untuk gelar karya SD Unggul yang kebetulan besok akan dilaksanakan di SMP 5 Sragen. Nah, kebetulan dalam satu kecamatan itu yang diberi kesempatan itu hanya satu SD saja. Nah, saya sendiri kayak beban mental, kayak kewuh ke teman-teman, nggak bisa bantu, nggak bisa ikut kontribusi apa gimana. Kan seharian ini kita full selama 15 hari ini kita juga akan full kan. Jadi kayak gimana ya, ada rasa nggak enak gitu Pak, nggak enak dengan teman-teman gitu. Oke. Gimana ya Pak ya? Oke Bu, tadi kayaknya untuk yang tadi ya berarti satu-satunya gitu ya Bu ya, untuk di daerah Bu Nurma. Kemudian tadi juga membelah diri, waduh ini
antara membelah diri dan juga beban mental. Waduh, menurut Bu Ya, Nurma kalau misal kompleks ya Pak ya. jika membelah diri itu nanti mentalnya juga kebelah mboten ya? Insya Allah mentalnya sehat, aman Pak. Iya. Teman-teman mendukung program yang saya ikuti ini, pembekalan ini, keluarga juga mendukung. Mental insya Allah aman. Hanya perasaan saya aja kayak, oke udah teman-teman nggak bisa bantu itu aja. Kalau teman-teman sebenarnya itu kayak tenang Mbak, santai, aman, terkondisikan. Di sini aman. Jenengan fokus di situ aja. Oke, itu kayak teman-teman udah memastikan bahwa keadaan itu baik-baik saja. Hanya saya yang duh piye ya kayak gitu. Oke, Bu. Jadi enggak ya, rasa pekewoh itu enggak. Jadi yang membuat beban mental itu kalau dari Bu Nurma sendiri Iya. itu harapannya ya. Jadi harapannya biar beban mental itu merasa terurai dengan baik. Itu bagaimana Bu ke depan misal biar beban mental itu tuh rasanya itu tidak membebani lagi. Saya diulangi lagi Pak. Oh, Sinyalnya iya. Oh. di saya kurang mendukung. Baik Bu, berarti Bu Nurma harapannya gitu. Jadi tadi kan merasa beban mental. Apakah suara saya terdengar? Ya, oke. Iya. Jadi Ya, merasa sudah. ada sedikit pekewo, beban mental. Jadi harapan Bu Nurma itu sendiri seandainya itu bagaimana? Biar kedepannya apa ya? Harapan Bu Nurma itu biar beban mental itu tidak menjadi beban lagi ya, juga tidak menjadi beban lagi. Bagaimana Bu harapannya? Kondisi yang Bu Nurma harapkan itu. Saya gimana ya? Saya bagaimanapun ketika saya tidak mampu berkontribusi secara fisik, saya tapi tetap menginginkan hasil yang maksimal. Bahwa besok itu hari ini pun stand sudah tertata dengan rapi. Jadi ketika besok pelaksanaan itu SD sudah siap untuk menyambut para pengunjung yang datang, ngoten Bapak. Baik, oke. Baik Bu Nurma, oke. Jadi saya sudah tadi jadi itu ya yang mendasari tadi kalau ada gelisah-gelisah Iya. itu. Oke Bu. Baik, baik Bu Nurma. Iya. Oke, standnya udah ada. Oke. Kita ya rasa yang ada di dalam ini memang kadang-kadang kita itu seperti harus dengan rasa itu sendiri, harus menang dengan rasa itu sendiri kayaknya Bu. Oke Ya. Bu. Oke Bu Nurma, selanjutnya setelah obrolan kita hari ini, Bu Nurma berharap apa yang Bu Nurma temukan dari obrolan kita nanti di akhir? Saya inginnya semoga saya bisa dengan leluasa menghilangkan rasa kewo saya, rasa tidak enak saya ke teman-teman, meyakinkan diri sendiri bahwa pembekalan juga akan berjalan lancar, kegiatan di sekolah juga akan berjalan lancar, hubungan saya dan teman-teman juga tidak terkendala sesuatu apapun, ngoten Bapak. Baik, oke, baik Bu Nurma. Jadi rasa ego itu memang kadang menghinggapi kita, jadi membuat kita itu merasa aduh bagaimana ya. Gitu. Tadi ada beberapa yang benar, Bapak. Bu Nurma sampaikan. Mohon maaf tentang hubungan yang lancar, jadi Bu. Jadi menurut Bu Nurma hubungan yang lancar itu yang bagaimana Bu? Hubungan yang antara saya dan teman-teman saling terbuka satu sama lain. Sebenarnya memang sudah tidak ada kendala dalam hal ini. Saya hanya khawatir ke depannya nanti teman-teman ke depannya piye to Ki, Mbak Nurma gak ngancani, gak ngewangi. Walaupun saya hanya berjaga-jaga aja. Tapi saya yakin bahwa teman-teman sangat memahami kondisi dan situasi saya. Tadi sebelum berangkat juga Mbak kayak pamit gitu, Mbak, aku tak ke SMP sih ya, jadi kan sih gak apa-apa, fokus di sini gak apa-apa, fokus dengan pembekalan, dan lulus Mbak, lulus nama baik kita yang ikut terbawa, nama SD juga ikut terkondisikan di antara kecamatan yang lain kan alhamdulillah memang dari SD saya kan memang salah satu SD unggul, memang satu-satunya SD unggul di kecamatan. Jadi kayak ketika teman-teman itu ada yang mengembangkan diri, yang lain
justru malah sangat support sekali, ngoten Bapak. Jadi kayak kekeluargaannya sangat terjamin, sangat terpelihara. Positif vibes banget ya Bu ya. Iya, iya, Lingkungan kerja yang sangat positif ya. Oke. Oke, iya, jadi iya, sangat. tadi berarti teman-temannya Bu Nurma, rekan guru itu sudah sangat memahami nggih. Jadi sudah sangat memahami Iya, apa sangat, yang sangat Bapak, eh, sangat. baik Bu Nurma. Oke. Selanjutnya Bu Nurma, dalam pembekalan itu, jadi kan tadi saya tangkap juga stand-nya udah ketata. Eh, Kira-kira nih, apa yang bisa Bu Nurma sumbangsihkan kepada persiapan besok untuk di SD Bu Nurma? Di satu sisi pembekalan ini memang mohon maaf mau tidak mau kita ada sisi sinkron, kemudian ada sisi yang lain. Mungkin bisa Bu Nurma cari atau Bu Nurma sampaikan apa yang bisa Bu Nurma sumbangsihkan di kala sempit ini, di kala meeting, di kala pembekalan. Di satu sisi tetap pelaksanaan dari teman-teman Bu Nurma yang sangat support tadi tetap berjalan. Kira-kira apa Ibu yang terpikirkan oleh Bu Nurma, sumbangsih apa yang bisa Bu Nurma berikan saat ini? Pertama support lewat grup WhatsApp Bapak. Otomatis kan semua kegiatan pasti akan diramaikan di grup itu. Jadi saya pasti akan memberikan support lewat grup itu. Kemudian yang kedua, kemarin sempat sih Pak persiapan ketika mempersiapkan benda-benda apa saja, karya apa saja yang akan dimasukkan. Saya juga sedikit banyak, semenit 2 menit ikut nimbrung. Oh ini sedikit banyak tahu itu yang diinginkan itu apa. Saya sempat tanya-tanya juga kemarin, jawabannya teman-teman wes nggak usah dipikir, sini kini aman. Sudah selalu kayak gitu, jadi kayak nggak pengen saya ikut memikirkan yang ada di sana, pengennya teman-teman saya fokus. Terus kemarin itu sore itu sempat lewat di SMP tempat stand yang akan didirikan itu. Tapi kebetulan saya ada kerepotan yang lain, jadi saya belum bisa mampir ke sana. Mungkin nanti malam atau nanti siang di sela-sela kegiatan asinkronus saya bisa ke sana mungkin memberikan sedikit support untuk teman-teman gitu. Ya entah itu sebenarnya 2 menit tapi meringankan beban di hati saya biar sedikit lebih enak mungkin dengan teman-teman. Ngoten Bapak. Baik, luar biasa Bu Nurma. Jadi tadi Bu Nurma sudah menyampaikan, jadi seperti itu yang Bu Nurma akan lakukan. Jadi Bu Nurma sudah berusaha dengan maksimal dengan grup WA tadi sampun, berarti kemarin juga sudah. Next ke depannya juga ternyata ada sisi asinkron Jadi itu betul tadi apa kata Bu Nurma, sangat betul sekali. Iya. Bisa dimanfaatkan di saat sisi itu. Ngaten Bu Nurma, kira-kira langkah real ke depannya ini Bu Nurma, apa yang akan Bu Nurma lakukan? Untuk besok insya Allah sama seperti yang sudah dilakukan kemarin-kemarin, kayaknya saya akan ikut menyemarakkan, meramaikan. Entah nanti saya menyempatkan waktunya seperti apa, saya hanya ingin ke sana lihat standnya kayak apa. Misalkan yang paling paling minimal nggak bisa kita lakukan, mungkin akan kayak foto-foto di grup itu kan saya buat story, jadi biar orang lain tuh tahu, oh ini loh hasilnya dari SD saya, bisa disaksikan oleh kecamatan lain, kabupaten lain, dan orang-orang lain yang memang berkepentingan untuk mengerti perkembangan dari SD kami. Ngoten Bapak. Baik, luar biasa Bu Nurma. Baik Bu Nurma, itu sudah Bu Nurma jawab dengan sangat baik, dengan sangat terstruktur. Bagaimana Bu Nurma? Apakah sudah menemukan tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan? Alhamdulillah sudah Bapak. Saya plong. Rasanya plong ya? Saya plong. Alhamdulillah. Setelah di coaching sama Pak Riki. Oke. Agak punya gambaran nanti mau melakukan ini. Setelah ini gitu. Jadi agak keras lah Pak. Terima kasih Bang.
Oke, Bu Nurma, udah plong rasanya ya. Jadi alhamdulillah kalau Ya, bisa saling berdiskusi bersama dalam praktek ini. Terima kasih Bu Nurma. ya. Sama-sama Pak, terima kasih banyak sudah Iya, membantu meringankan beban pikiran saya. sama-sama Bu. Saya tutup ya. Wassalamualaikum Oke, terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Jaka? Udah Pak Riki, Iya Pak. udah muncul suara saya? Sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Riki sudah mengizinkan saya mengamati, mengobservasi kegiatan coachingnya Pak Riki. Iya. Gimana Pak Riki? Perasaan Pak Riki melakukan suatu coach dengan Bu Nurma yang saya lihat sih asik tadi. Seru Pak. Iya, asik seru Bu Nurma. dan luar biasa Bu Nurma. Dari coaching yang Pak Riki lakukan tadi kan dengan alur Tirta ya. Iya. Bagaimana pelaksanaannya tadi di alur Tirta yang Pak Riki lakukan itu? Eh, saya tadi berusaha di awal tadi tidak langsung tujuannya Pak. Jadi saya yang saya dengar sedikit tadi dari Pak Ari, kondisinya saya tuh sempat pengen langsung Bu Nurma tujuannya apa di akhir nanti. Pengen langsung saya kunci gitu Pak. Pengen, tapi saya tadi mencoba, tadi mungkin agak-agak kaget juga. Jadi saya mencoba untuk bertanya tentang kondisinya dulu. Tidak langsung saya kunci, jadi saya ikuti alurnya Bu Nurma itu yang di awal, yang bisa saya saya agak coba tadi sama Bu Nurma itu. Kalau kemarin itu kan saya langsung kunci des, keadaannya apa, langsung tujuannya mau gimana Bu. Tadi saya coba untuk menikmati. Ngatain Pak. Untuk yang tengah saya Puasannya Pak Riki, rasa masih kelebihan yang sudah Pak Riki lakukan dari coaching kali ini. kelebihan. Kebaikan apa? Ya, kebaikan atau kelebihan apa yang sudah Pak Riki lakukan di coaching? Ya tadi mungkin yang pertama tadi saya tidak langsung mengunci tujuannya, jadi saya berusaha untuk menggali kondisi dulu, kondisi awal dari Bu Nurma. Saya gali beberapa question atau pertanyaan, itu yang baru pertama kali saya lakukan. Jadi menurut saya itu lebih mengalir daripada langsung saya cut tujuannya apa. Jadi mungkin salah satu yang membuat saya merasa ya lebih enak, lebih nyaman seperti ini. Kemudian yang di tengah mungkin karena Bu Nurmanya juga sudah sangat sudah ada gambaran, jadi saya enak untuk ikuti pertanyaannya. Jadi pertanyaannya saya tidak berpikir terlalu dalam, jadi saya hanya membuat beberapa pertanyaan dan ketemu langsung pertanyaan selanjutnya. Karena yang Bu Nurma sudah memberikan jawaban yang ibaratnya itu ya, jadi sudah sat gitu loh. Jadi beneran sudah sat, jadi saya juga tidak terlalu berpikir keras tentang pertanyaan apa. Kemudian yang masih kelebihan atau kekurangan Pak ini Pak? Masih kelebihan dulu. Oke. Sepertinya tadi saya tidak menggunakan mengapa nggih. Alhamdulillah saya mengapa kenapa tidak benar Pak. Saya coba mengkonfirmasi yang tengah soalnya saya mungkin lupa. Jadi sepertinya perasaan saya tidak menggunakan kenapa dan mengapa itu Pak. Apa benar Pak? Saya coba. Kalau hubungan ini Pak Riki, kalau yang hubungannya dengan di awal kan Pak Riki pengen mengembangkannya di kemampuan mendengarkan, mungkin konsentrasi mendengarkannya, mendengarkannya. Okay. Bagaimana perasaan Pak Riki, kepuasan melakukan coaching di kompetensi mendengarkan ini gimana ya? Kesananya dulu. Baik. Oke. Yang pertama tadi saya alhamdulillah bisa menangkap emosi dari Bu Nurma, perasaannya. Jadi perasaan Bu Nurma itu tertangkap lewat daring ternyata Pak. Jadi lewat luring mungkin bisa jelas, tapi lewat daring ternyata bisa juga kita rasakan dari jawabannya, dari tampilan dari face-nya, ekspresinya itu bisa tertangkap juga ternyata Pak. Untuk ekspresinya. Jadi saya bisa menyesuaikan. Jadi ekspresinya Bu Nurma lagi ada kegalauan ini, tapi ekspresinya
saya bisa tangkap. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan tadi dengan menambahkan senyuman, sering senyum karena memang Bu Nurma juga ekspresinya juga itu bagus tadi itu Pak. Senyum Pak ya. Iya. Siapa? Kalau dari skor 1 sampai 10, seberapa besar kepuasan Pak Riki hubungannya dengan kompetensi mendengarkan ini? Berapa ya? 8 mungkin Pak. 8. Iya. Apakah meningkat dari yang sebelumnya Pak? Meningkat, soalnya itu Pak, emang apa ya? Karena kemarin kan kita nggak fokus ke mendengarkan itu Pak. Jadi maksudnya ada mendengarkan, bertanya dan yang lain. Tapi yang ini kan kita sepakati kita bagaimana kompetensi mendengarkannya. Jadi mungkin karena kita fokus dan tahu lebih detail, lebih spesifik tentang mendengarkan, kita ingin coba meningkatkan mendengarkan. Ada rasa mendengarkan saya di momen ini tuh meningkat Pak. Meningkat. Oke. Pak Riki, mohon izin, boleh nggak saya memberikan beberapa hal yang saya tangkap dari coaching yang dilakukan Pak Riki tadi, boleh nggak? Boleh banget Pak, ini yang saya tunggu malah. Yang saya tunggu malah. Gimana Pak Riki? Putus Pak Riki? Boleh banget Pak Zaka, boleh banget. Gimana Pak Riki? Putus di tempat saya. Halo Pak Zaka. Oke, boleh nggak saya memberikan beberapa Boleh nggak saya memberikan beberapa tangkapan yang saya tangkap dari kegiatan coachingnya Pak Riki? Boleh banget Pak. Boleh banget. Ini yang saya tunggu malahan. Oke Pak Riki. Boleh ya? Ya Pak, siap. Oke. Tadi di kesepakatan awal kan kita pengen ini di tempat saya agak putus ini. Tadi di kesepakatan awal kan kita pengen supervisi ini terpusat pada kemampuan mendengarkan ya. Kalau Pak Diki menggunakan ini, memang secara perlakuan di coaching sudah menarik. Ketika membuat pertanyaan, langsung tersambutkan. Kemudian hal yang baiknya adalah Pak Diki sudah cair membawakan suara coaching ini dengan ngajak bercanda dari Bu Nurma ini, sehingga Bu Nurmanya juga memberikan jawabannya juga mengalir, enak, menggali gitu. Kemudian yang sudah sesuai adalah Pak Riki mampu menjawab dan menghantarkan coaching ini dengan baik. Menurut saya sudah baik. Gimana Pak Riki? Benar nggak apa tangkapan saya ini? Iya Pak. Benar Pak. Pak Riki juga mempunyai hubungan yang lancar dengan Bu Nurma tadi, dan saya tangkap juga tahapan alur tinta ini dari tujuan sampai terakhir di tanggung jawab juga terpotret terdapat di sana. Begitu Pak Riki. Namun menurut saya ya ada beberapa yang saya tangkap itu yang perlu dikembangkan lagi Pak Riki. Siapa? Boleh nggak saya menyampaikan ini Pak Riki? Ini saya menunggunya malah. Karena ini kan tadi Pak Riki di permasalahannya begitu ya. Ya, kompetensi yang Pak Riki inginkan kan mendengarkan, gitu ya. Karena mendengarkan dan ini suasananya daring, maka akan lebih bagus lagi manakala terjadi eye contact antara Pak Riki dengan Bu Nurma itu secara tatap maya layar. Gitu. Iya Pak, siap. Jadi karena saya amati Pak Riki sering ketika Bu Nurma bicara atau Pak Riki bicara itu mukanya Pak Riki nggak ke layar. Jadi nggak ke layar, sehingga mungkin ini akan mengganggu audien Pak Riki untuk lebih bisa bercerita itu loh. Sehingga mungkin komunikatifnya di sini mungkin perlu dijaga. Siap Pak. Terima kasih Pak Jaka. Gimana Pak Riki? Menurut Pak Riki? Iya Pak. Jadi nanti saya coba untuk meningkatkan eye kontaknya Pak. Eye kontaknya. Gimana Pak Riki? Nanti saya coba. Ini pengetahuan baru buat saya Pak. Eye contact itu. Jadi ini pengetahuan baru buat saya. Nanti saya coba untuk meningkatkan lagi tentang eye contact ini Pak. Siap. Oke. Kemudian yang berikutnya lagi ini Pak, mungkin perlu lagi menggali dengan kalimat-kalimat yang lebih bisa menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Nurma, itu mungkin perlu lagi ditingkatkan. Kalau yang menurut saya, penangkapan saya hanya sebatas itu sih Pak. Tapi secara umum Pak Riki sudah baik, sudah bagus dalam proses pelaksanaan coaching. Dan tadi juga terlihat Bu Nurmanya juga bahagia, plong di akhir cerita gitu Pak Riki.
Siap, Pak. Demikian Siap. Pak Riki yang bisa Terima saya kasih, sampaikan. Pak Mungkin ada Zainal. yang mau disampaikan Pak Riki. Oh, tidak ada, Pak. Saya juga sudah plong ini. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak Zaka. Oke. Terima kasih Pak Riki ya sudah Siap. menghadirkan saya untuk observasi coaching Pak Riki. Sampai ketemu di kita lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.